Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alif Al-Faiz dengan NIM 2430103051 dan sebelah saya Rifa Salsa Putri Januari dengan NIM 2430103061. Judul Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip, kriteria, dan sistem perencanaan pendidikan. Perencanaan merupakan langkah awal pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Akan selalu memiliki tujuan dan cara mengerjakannya, mengambil waktu tertentu, serta mengambil tempat tertentu. Jadi, perencanaan pendidikan merupakan kunci efektivitas suatu kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan direncanakan. Selanjutnya, kriteria prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Menurut Sidek dan Yunus, tahun 2012, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif berdampak memberikan pengalaman belajar lebih baik kepada siswa. Jadi, perencanaan pendidikan merupakan kunci efektivitas suatu kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan direncanakan. Jadi, perencanaan pendidikan merupakan kunci efektivitas suatu kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan direncanakan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: yang pertama, prinsip interdisipliner; yang kedua, prinsip fleksibel; yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisien; yang keempat, prinsip progressive of change; yang kelima, prinsip objektivitas rasional dan sistematis; yang keenam, prinsip kooperatif dan komprehensif; serta yang ketujuh, prinsip human resource development. Selanjutnya, adanya langkah-langkah dalam pengembangan perencanaan program pendidikan. Diharapkan pendidikan di Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Langkah-langkah dalam menyusun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pendidikan. Mengidentifikasi tujuan pendidikan yang ingin dicapai baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pendidikan. Menganalisis kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk kebutuhan siswa, guru, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, yang dimana mengidentifikasi prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang relevan seperti prinsip partisipatif, prinsip berbasis kompetensi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip akuntabilitas. Yang keempat, mengembangkan kerangka perencanaan pendidikan. Mengembangkan kerangka perencanaan pendidikan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, dan indikator keberhasilan. Yang kelima, mengidentifikasi sumber daya pendidikan. Mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya keuangan. Yang keenam, mengembangkan rencana aksi perencanaan pendidikan. Yang ketujuh, mengimplementasikan rencana perencanaan pendidikan. Yang kedelapan, mengevaluasi hasil perencanaan pendidikan. Yang kesembilan, mengembangkan perencanaan pendidikan berkelanjutan. Mengembangkan perencanaan pendidikan berkelanjutan yang mencakup perencanaan jangka panjang, perencanaan strategis, dan perencanaan operasional. Yang kesepuluh, mengkomunikasikan hasil perencanaan pendidikan. Mengkomunikasikan hasil perencanaan pendidikan kepada stakeholder, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas tersebut, kita dapat menyusun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, contoh pengembangan dari prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama, menyusun rencana strategis. Yang kedua, mengorganisir sumber daya. Yang ketiga, melakukan kontrol dan evaluasi. Yang keempat, memfasilitasi kerja sama tim. 2045. Langkah-langkah dalam menyusun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pendidikan. Mengidentifikasi tujuan pendidikan yang ingin dicapai baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pendidikan. Menganalisis kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk kebutuhan siswa, guru, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip perencanaan pendidikan.
yang dimana mengidentifikasi prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang relevan seperti prinsip partisipatif, prinsip berbasis kompetensi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip akuntabilitas. Yang keempat, mengembangkan kerangka perencanaan pendidikan. Mengembangkan kerangka perencanaan pendidikan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, dan indikator keberhasilan. Yang kelima, mengidentifikasi sumber daya pendidikan. Mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang tersedia termasuk sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya keuangan. Yang keenam, mengembangkan rencana aksi perencanaan pendidikan. Yang ketujuh, mengimplementasikan perencanaan pendidikan. Yang kedelapan, mengevaluasi hasil perencanaan pendidikan. Yang kesembilan, mengembangkan perencanaan pendidikan berkelanjutan. Mengembangkan perencanaan pendidikan berkelanjutan yang mencakup perencanaan jangka panjang, perencanaan strategis, dan perencanaan operasional. Yang ke-10, mengkomunikasikan hasil perencanaan pendidikan. Mengkomunikasikan hasil perencanaan pendidikan kepada stakeholder, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas tersebut, kita dapat menyusun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, contoh pengembangan dari prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama, menyusun rencana strategis. Yang kedua, mengorganisir sumber daya. Yang ketiga, melakukan kontrol dan evaluasi. Yang keempat, memfasilitasi kerja sama tim. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia. Yang keenam, memberi peluang untuk berkarya dan maju. Yang ketujuh, menerapkan pembaruan layanan pendidikan. Yang kedelapan, menerapkan perhitungan sumber daya yang cermat. 9. Menerapkan perencanaan yang fleksibel. 10. Menerapkan perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan klien. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Langkah pertama, menjelaskan tujuan pendidikan. Mengidentifikasi kajian pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pendidikan. Menganalisis kebutuhan pendidikan masyarakat termasuk kebutuhan siswa, guru, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang keempat, mengembangkan kerangka perencanaan pendidikan. Yang kelima, mengidentifikasi sumber daya pendidikan. Mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang tersedia termasuk sumber daya manusia, sumber daya nasional, dan sumber daya material keuangan. Langkah ke-6. Langkah ke-6 ini mengembangkan rencana aksi perencanaan pendidikan. Langkah ke-7, mengimplementasikan rencana perencanaan pendidikan. Yang ke-8, mengevaluasi hasil perencanaan pendidikan. Yang ke-9, mengembangkan perencanaan pendidikan berkelanjutan. Dan yang ke-10, mengomunikasikan hasil perencanaan pendidikan. Mengkomunikasi hasil perencanaan pendidikan kepada stakeholder termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan.